Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Sorry ya, kemarin Clarissa lagi absen dikarenakan memang ya tetangga aku ada yang bikin hajatan, jadi kan nggak enak ya kalau tidak hadir. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian ya buat general reading kembali, dan dimana yang perlu kalian ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi kamu. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema general reading kali ini adalah yang tak kuasa menahan gejolak rindu ingin bertemu kamu, memelukmu dan memanjakanmu. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas ada seseorang yang menahan gejolak rindu, ingin bertemu kamu, memelukmu dan memanjakanmu ya. Jadi kita akan lihat mulai detailnya dia siapa, kemudian kita nanti juga akan lihat ya angka numerologi atau angka kelahiran, dan zodiak apa aja yang nantinya akan muncul. So, jadi buat teman-teman ikuti aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir, biar energinya bisa lebih relate ya, lebih relate lagi sama kamu. Oke? Nggak usah lama-lama, yang mau personal reading ya, kalian bisa silakan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Jadi kita akan lihat ya, seperti apa energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ya menahan gejolak ingin bertemu kamu, memelukmu dan memanjakanmu. Seperti apakah dia? Energi seseorang yang menahan gejolak rindu ingin bertemu kamu, ingin memelukmu dan memanjakanmu. Wow. Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini antara kamu sama dia itu terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang cukup jauh ya, dikarenakan LDR, dikarenakan memang keadaan yang membuat kalian tuh jadi menjalin hubungan berjarak seperti ini. Karena sebenarnya orang ini tuh dia tipikal seseorang yang lebih suka ya bertemu pasangannya setiap saat daripada menjalin hubungan berjarak. Tetapi karena dia sangat sayang sama kamu ya, dan karena kamu tuh memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, jadi meskipun berat ya, dia tetap menjalani. Karena memang hanya kamulah satu-satunya seseorang yang saat ini dia pikirkan, hanya kamulah satu-satunya seseorang yang memang dia pikirkan sebagai masa depan cintanya dia ya. Jadi berharap bahwa kamu tuh bisa bersabar ya melewati segala proses yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena dia percaya bahwa suatu saat apabila semesta sudah mengizinkan, pasti kita secepatnya akan bertemu kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat ya, beberapa di antara mereka itu memang dia sepertinya sudah pernah ya merencanakan sebuah pertemuan dengan kamu, tapi sepertinya sampai detik ini belum terrealisasi. Bukan karena dia mengingkari janji, tetapi karena memang adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya. Jadi mau nggak mau dengan terpaksa dia tuh ya merasa bersalah sama kamu, karena dia masih belum bisa menepati janji dia untuk segera bertemu sama kamu. Tapi ya dia percaya karena kamu orangnya baik, karena kamu orangnya tulus, pasti kamu mengerti ya situasi dan kondisi yang sedang dia hadapi ya. Terus ya di sini tuh terkadang kamu sering merasa ya, kamu tuh sering merasa bahwa hubungan ini sama dia tuh kayak ya meskipun kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu ya, tapi terkadang hubungan ini tuh terjebak dalam situasi yang kejar-kejaran gitu ya, kejar-kejaran gak jelas gitu. Karena terkadang di saat kamu marah sama dia, kamu berusaha menjauhinya, dia ini sama sekali tidak ada tindakan untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Begitu pula juga sebaliknya ya. Sebaliknya, terkadang ketika dia menjauhi kamu, ya udah tiba-tiba dia ngilang tanpa sebab. Jadi kayak
bagaikan ya di saat kamu mendekat dia menjauh, di saat dia menjauh kamu mendekat. Sampai-sampai kayak kamu tuh sering banget ya merasa dibuat stres sama ini orang gitu loh. Karena ya kamu tuh sayang sama dia. Tapi enggak dengan sikap dia yang terkadang tuh ya kesannya tuh kayak Tom and Jerry ya, selalu kejar-kejaran terus sama kamu. Sedangkan kamu tuh di sini butuh kepastian gitu loh ya. Sedangkan dia ini seolah-olah kayak tidak bisa memberikan suatu gambaran tentang masa depan hubungan ini. Karena memang yang aku lihat tuh dia memang tipikal seseorang yang apa adanya ya dalam menjalin suatu hubungan. Jadi dia nggak mau terlalu menjanji-janjikan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dirimu. Dalam artian tuh prinsip dia dalam menjalin hubungan ya udah apa adanya, jalani aja hubungan ini gitu. Kalau semesta sudah mengizinkan untuk bersatu ya, maka tanpa kamu minta pun juga pasti kita bakal bersatu kayak gitu. Cara berpikir dia simple. Wow. Dan di sini ya, meskipun dia ini bukan pribadi yang romantis, meskipun terkadang dia orangnya cuek ya, meskipun terkadang dia jarang memperhatikan kamu, tapi di dalam energi lubuk hati dia yang paling dalam ya, seolah-olah orang ini tuh cinta dia ke kamu benar-benar begitu dalam. Dan itu tuh sudah terbukti ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang sempat ingin pergi meninggalkan dia, tapi bukannya dia mengiyakan, justru malah orang ini menghalangi langkahmu agar kamu tetap mempertahankan hubungan ini. Dan disitulah ya artinya tanda bahwa orang ini tuh benar-benar dalam mencintai kamu. Dia nggak ingin terpisah dengan kamu. Hanya saja memang yang terjadi di dalam hubungan kalian tuh kalian harus banyak sekali namanya pembelajaran ya. Baik mempelajari tentang perasaan satu sama lain ya, mempelajari apa yang harus diperbaiki, terus mengintrospeksi diri apa yang menjadi kurangnya di dalam diri kamu ataupun kurangnya di dalam dirinya dia, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Karena di sini angan-angan kamu sama dia itu begitu besar, tapi sayang kalau tidak diimbangi dengan perbaikan secara nyata ya, karena segala sesuatu yang ingin dicapai itu juga dibutuhkan namanya proses ya. Baik proses memahami, proses belajar ya, saling mengerti satu sama lain. Dan di sini tuh ya dia ini memang tipikal orang yang menurut aku tuh pemalu ya. Jadi sebenarnya tuh ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan saat dia datang menemui kamu ya. Ya selain dia ingin menemui kamu, ya beberapa di antara mereka juga sepertinya ingin juga menemui pihak keluargamu sebagai bentuk ya bahwa dia ini sangat sayang sama kamu ya. Sebagai bentuk bahwa dia ini ingin serius sama kamu. Selain itu juga beberapa di antara mereka ini sepertinya punya rencana ya, dimana rencana dia itu ingin sekali di saat dia bertemu kamu ya, kayak ingin ngajakin kamu dating, ajakin kamu makan ya, ajakin kamu ke suatu tempat yang sudah kalian rencanakan gitu ya. Karena ya dia tuh pengen banget gitu, dia gemes sama kamu ya, ingin sekali ya banyak sesuatu hal yang ingin dia katakan ke kamu tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Selain itu dia juga ingin peluk kamu ya. Dia ingin memanjakan kamu, ya, ingin menjadikan kamu raja atau ratu dalam semalam. Wow. Seperti itu. Karena yang aku lihat tuh dia termasuk orang yang penuh dengan kejutan loh, ya. Walaupun terkadang dia orangnya cuek, tapi dia termasuk orang yang susah ditebak gitu. Terkadang seketika dia bisa menjadi seseorang yang sangat romantis. Tapi terkadang seketika dia juga bisa menjadi seseorang yang ya bisa kamu benci gitu ya, benci kalau ya dia susah dihubungi ya, benci ketika cueknya udah mulai muncul ya, benci ketika ya orang ini tuh nggak nepati janji dia kayak gitu. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa meskipun ada di antara kamu dan dia ini yang memang beda usia yang terpaut cukup jauh, tapi kamu nggak perlu sedih, kamu nggak perlu khawatir ya. Karena ya orang ini tuh mencintai kamu ya menggunakan hati, bukan mencintaimu dengan melihat fisik kamu.
ya. Jadi ya apapun perbedaan yang terjadi di dalam hubungan kalian, ya dia siap menerima kamu apa adanya. Karena dia begitu pertama kali mengenal kamu ya, dia seolah-olah sudah merasakan adanya suatu chemistry yang seolah-olah itu di dalam hati dia membisik ya, seolah-olah bahwa kami itu adalah seseorang yang seolah-olah itu ada apa ya, garis twin flame antara aku dan kamu. Karena aku dan kamu ini kayaknya mirroring gitu ya, meskipun nggak sama-sama amat sih, tapi kayak antara pikiran kamu dan pikiran dia tuh nyambung gitu. Terus kalian juga memiliki satu frekuensi keinginan yang sama, memiliki sehobi juga gitu ya. Terus ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa ketika diajak komunikasi itu nyambung. Makanya meskipun kamu sudah menghabiskan durasi waktu yang sekian lama, yang sudah berjam-jam gitu, tapi nggak ngerasa ya bahwa durasi tersebut tuh sebenarnya sudah lama gitu. Karena apa ya? Karena kalian sefrekuensi, karena kalian nyambung ya, karena kalian merasa cocok diajak berkomunikasi kayak gitu. Terus dan di sini ya, meskipun dia jarang mengungkapkan ya kata-kata isi hati, perasaan cintanya kepada kamu ya, tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam tuh dia akui gitu ya, bahwa sebenarnya ya dia sangat puja-puja dirimu gitu ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang bucin ya, rela melakukan segalanya demi bisa bersatu denganmu. Bahkan ada juga ya, meskipun dia ini kayak terlihat cinta dia ke kamu biasa aja, tapi sebenarnya dia ini sangat merasa ya kamu adalah segalanya di dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu tuh tak tergantikan. Meskipun banyak godaan, banyak rintangan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisimu ya. Karena semenjak aku pertama kali bertemu kamu, di saat itulah aku mengerti ya arti sebuah ketulusan, arti sebuah pengorbanan ya, dan arti kebersamaan. Jadi seperti itu. Dan saat ini tuh aku ngerasa ya, ini ada ya yang sepertinya mereka sudah mempersiapkan jadwal terbaik dia untuk segera datang menemui kamu. Jadi ada nih ya di antara mereka tuh yang saat ini sudah mulai beres-beres ya, artinya itu sudah mulai ya mempersiapkan segalanya ya demi bisa secepatnya menemui kamu secara langsung ya, mungkin di bulan-bulan ini atau di bulan-bulan depan ya, atau di sisa tahun ini. Karena ya aku lihat tuh ada yang mulai menuntaskan pekerjaannya, ada yang mulai menuntaskan tanggungannya gitu. Karena semua itu dia lakukan semata-mata dia nggak mau ketika dia bertemu kamu masih ada suatu tanggung jawab atau pekerjaan yang masih tersisa. Karena pengennya dia ketemu kamu tuh ya dalam nuansa yang tidak terikat dengan pekerjaan, yang benar-benar ingin dihabiskan ya. Mungkin waktu semalamnya dengan kamu, wow. Atau ingin ya lebih banyak menghabiskan waktu bersama ya, jalan-jalan keluar, nongkrong, ngopi, atau mengeksplor tempat-tempat yang sudah kan rencanakan. Jadi dia nggak mau nih gitu ya, kalau misalnya ketemu sama kamu tapi masih ada keterikatan dengan pekerjaan. Makanya saat ini tuh ada di antara mereka yang sepertinya sudah mulai beres-beres ya, mempersiapkan segala tanggungannya, menyelesaikan ya semua pekerjaannya agar nanti ketika dia bertemu kamu tuh ya udah dalam posisi yang enjoy, yang bisa menikmati liburan berdua kayak gitu. Wow, sorry agak flu. Bahkan ya ini energinya udah deket banget ya. Ini ada di antara mereka tuh mungkin di bulan depan ya, di bulan depan, di bulan baru ini ya, ada yang memang dia sudah membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu sebagai bentuk ya rasa tanggung jawab dia terhadap dirimu. Karena dia nggak mau ya terus-terusan dicap pembohong, karena dia nggak mau dicap terus-terusan tuh dia orang yang mengingkari janji gitu. Makanya ya di bulan depan tuh ada di antara mereka yang mau buktikan kepada kamu bahwa aku tuh tidak sama seperti penilaian kamu ya, bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu. Makanya aku datang untuk menepati janji aku
agar kamu tuh tidak terus-terusan menuduh aku bahwa aku tuh seseorang yang suka mengingkari janji. Karena ada nih ya di antara kamu tuh yang memang sudah terlalu capek ya, terlalu lama bikin janji bertemu sama dia, tapi sampai detik ini pun belum terrealisasi, sehingga itu ya yang memancing emosi kamu, sehingga kamu sering mengatakan ke dia bahwa dia itu, alah apa kamu tuh cuma janji-janji doang, alah apa kamu tuh cuma kata-katanya manis tapi masih belum bisa menemui aku atau bertemu dengan aku sampai detik ini ya. Jadi ada nih ya, karena dia merasa kesel, dia nggak mau dicap sebagai seseorang pembohong ya. Makanya di bulan depan tuh ada yang sengaja membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu gitu. Dan di sini yang membuat dia merasa sayang sama kamu karena kamu tuh berbeda daripada yang lain ya. Jadi kamu tuh orangnya benar-benar bisa memberikan perasaan kamu ke dia secara lebih. Terus kamu tuh juga mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan dia. Terus kamu tuh juga orangnya tuh nggak terlalu menekan ya. Artinya tuh nggak terlalu menekan ruang gerak dia dalam melakukan aktivitas apapun. Sehingga secara nggak langsung tuh ya dia ke-trigger ya. Ke-trigger energimu, dia merasa nyaman sama kamu. Ingin sekali kedepannya tuh melewati hari-hari ya bersama kamu setiap saat. Karena hal tersebut tuh sepertinya belum pernah dia dapatkan ya dari masa lalunya atau orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengannya. Makanya dia itu sangat merasa bahagia. Kenapa? Meskipun kamu sama dia sering cekcok, bahkan pernah juga sampai hampir putus ya, tapi dia masih ingin kembali sama kamu. Karena ya kamu berbeda jika dibandingkan dengan yang lain gitu. Kamu bisa menghadirkan kenyamanan, kamu bisa memberikan warna baru di dalam hidupnya dia. Bahkan ada loh di antara mereka itu yang sampai tersentuh hati dia merasa menangis ya, karena dia belum pernah merasakan perlakuan sehebat ini atau sedahsyat ini gitu. Terus diakui bahwa saat ini tuh dia sudah terlanjur terjerat cinta sama kamu. Meskipun kamu sering meragukan kesetiaannya, meskipun kamu sering meragukan terhadap cinta dia kepada kamu ya, tapi dia nggak peduli gitu. Yang penting kan yang tahu perasaan aku hanya aku dan Tuhan gitu. Jadi meskipun kamu tidak percaya ya terhadap kesetiaanku, meskipun kamu tidak percaya terhadap ketulusanku, nggak masalah gitu loh ya. Karena memang ya dia benar-benar apa ya, dia akui gitu bahwa dia sudah terlanjur terjerat cinta sama kamu, menganggap bahwa dirinya kamu adalah versi dia tapi beda orang lain gitu loh ya. Versi dia tapi dalam versi yang berbeda gitu. Karena ya dia merasa banyak sekali kecocokan ya yang dia rasakan ketika dia menjalin hubungan denganmu ya. Banyak sekali kesamaan, banyak sekali juga apa ya, dalam artian tuh mungkin cara berpikir kalian tuh yang hampir sama ya. Sehingga itulah yang membuat dia tuh benar-benar merasa terjerat cinta sama kamu. Sehebat-hebatnya kalian ya, sehebat-hebatnya kalian berantem. Sorry, ada suara apaan tadi ya? Sehebat-hebatnya kalian berantem, tapi ya udah gitu, dia nggak bakal bisa tinggalin kamu. Karena ujung-ujungnya kalau nggak dia cariin kamu, ya kamu cariin dia gitu. Karena aku melihat tuh ada ikatan yang memang susah dipisahkan ya antara diri dia dengan diri kamu. Karena ini merupakan ikatan takdir gitu. Ya memang aku merasa ya, namanya suatu hubungan tuh nggak lepas sama yang namanya emosional, sama yang namanya sifat ego, sama yang namanya sifat kurang rasa pengertian antara satu dengan yang lain. Tapi ya aku tuh melihat gitu ya bahwa apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, sebesar apapun masalah yang menghadang hubungan kalian ya, seolah-olah di dalam lubuk hati dia yang paling dalam tuh dia siap menghadapi apapun itu. Yang penting bisa membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius gitu ya. Karena dia itu apa ya, sangat merasa terobsesi ingin memiliki ikatan yang lebih baik bersama kamu ya. Mungkin
ada di antara kamu tuh yang nggak sadar gitu bahwa selama ini diam-diam di belakang kamu tuh dia sangat obsesi sama kamu. Dan itu fakta yang memang tidak bisa diganggu gugat ya. Kayak gitu. Karena memang hati kan nggak bisa dipaksakan. Kalau dia udah sayang sama kamu, ya kamu nggak bisa memaksakan untuk menghalangi perasaannya ya tetap terus mencintaimu. Kayak gitu nggak bisa. Dan di sini sebenarnya ya di malam ini tuh banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan kepada diri kamu ya. Selain dia ingin mengungkapkan tentang bentuk rasa sayangnya terhadap dirimu, dia juga ingin ungkapkan ya tentang sesuatu hal yang harus dia perbaiki dari hubungan ini dan dari diri kamu. Karena bagaimanapun juga ya, pasti kamu pun juga memiliki perasaan yang sama ya. Pasti kamu pun juga punya unek-unek yang ingin kamu katakan ke dia ya. Tentang hal yang membuat kamu sayang sama dia, hal yang membuat kamu nggak suka sama dia. Jadi intinya kayak kamu sama dia itu sama-sama ya memiliki unek-unek ya sebenarnya itu ingin dia ungkapkan. Terutama di malam ini ya, ada di antara mereka itu yang sepertinya sedang merasa kecewa terhadap diri kamu, tapi kamu nggak sadar ya bahwa yang kamu lakukan itu telah membuat dia merasa kecewa terhadap dirimu. Tapi meskipun demikian itu tidak mengurangi bentuk rasa sayang dia ya terhadap dirimu, tapi hal itu tuh seolah-olah ingin dia katakan kepada diri kamu agar kamu tuh tahu dan mengerti apa yang harus kamu perbaiki kayak gitu. Dan di sini juga ya memang terkadang tuh sangat membingungkan ya mempertahankan hubungan ini, karena memang ya terkadang ketika kamu ingat kelakuan-kelakuan dia yang bikin kamu sakit hati tuh rasanya ingin sekali buat melepas dia. Tapi ketika kamu mengingat masa-masa indah yang sudah kalian lalui itu, kamu jadi merasa tidak ikhlas dan tidak rela ya untuk meninggalkan hubungan ini. Jadi ya sebenarnya yang terbaik tuh sayang ya apabila hubungan ini tuh harus diakhiri begitu saja ya. Harus diakhiri begitu saja tanpa adanya suatu usaha atau perbaikan diri terlebih dahulu. Karena yang aku lihat tuh cinta dia ke kamu juga kuat. Hanya saja kelemahan terbesar yang terjadi di dalam hubungan kalian ini, kalian berdua sama-sama tidak menyadari pentingnya rasa introspeksi diri antara satu dengan yang lain. Karena ya mungkin ada salah satu di antara kalian tuh yang merasa bahwa ya diri aku ini sudah benar gitu loh, apa yang harus diperbaiki gitu. Sehingga ya sudah, sering sekali hal tersebut tuh memicu terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita lihat lagi. Sorry guys, aku agak flu ya. Dan di sini tuh ya di belakang kamu tuh dia berdoa semoga ya kita berdua ini tetap langgeng ya, kita berdua ini tetap bisa mencapai apa yang kita inginkan. Karena aku nggak mau ya ada siapapun ya, baik pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang berusaha menghalangi hubungan kita. Karena ya saya tidak tahu ya bagaimana menjalani hidup apabila tanpa dirimu. Jadi aku berharap bahwa kita berdua meskipun kita menjadi hubungan LDR ya, tapi kita sama-sama bisa menjaga hati dan perasaan agar dijauhkan dari pihak-pihak yang ingin merusak atau mengganggu hubungan kita. Jadi diam-diam tuh dia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berharap agar hati kamu ini dilindungi sama Tuhan gitu. Karena dia nggak tahu ya bagaimana ketika orang ini menjalani kehidupan tanpa dirimu. Ya, bisa dibayangkan betapa stresnya dia. Betapa bingungnya dia kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Kita lihat ya, seperti apa energi dia, seseorang yang tak kuasa menahan gejolak rindu, ingin bertemu kamu, ingin memelukmu dan memanjakanmu. Siapakah dia? Wow, kuat energinya guys.
Jika dilihat, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki impian, ya, memiliki impian menjalin hubungan atau bersatu denganmu, ya, dalam ikatan cinta yang diresmikan baik agama maupun negara. Jadi ya orang ini tuh dia punya mimpi, ya, dia punya mimpi yang indah, punya mimpi yang positif, dan niat dia deketin kamu juga demi tujuan baik gitu, ya, demi dia ini memiliki langkah hubungan yang lebih serius bersama kamu. Cuman memang ya terkadang tuh di dalam hubungan kamu tuh selalu banyak beban, ya, yang menghalangi langkah kalian untuk menggapai apa yang kalian inginkan gitu. Tapi dia percaya bahwa apapun yang terjadi itu merupakan dari proses, ya, proses untuk menggapai tujuan tersebut, kayak gitu. Dan di sini sih ya aku melihat, ya, bahwa saat ini tuh ada di antara mereka tuh yang sebenarnya, ya, saat ini dia tuh ada yang kangen kamu, ya, dia kangen kamu karena sudah lama juga ada di antara kamu tuh yang memang sudah nggak pernah ketemu lagi sama dia gitu, ya. Terakhir ketemu mungkin tahun lalu, atau ada juga yang terakhir ketemu tuh ya mungkin 2 bulan lalu gitu, ya, sehingga membuat dia itu seolah-olah sangat berhasrat ingin secepatnya menemui kamu karena ada sesuatu hal yang ingin dia berikan kepada diri kamu, ya. Jadi ada tuh beberapa di antara mereka yang sepertinya mempersiapkan sesuatu hal, ya, yang ingin dia berikan kepada diri kamu sebagai bentuk ungkapan rasa sayang dia terhadap kamu, ya. Jadi mungkin ada di antara mereka tuh yang diam-diam mau cium kamu, ya, cium kening kamu, peluk hangat dirimu, memanjakanmu, ya. Semua itu dia lakukan sebagai bentuk rasa sayang dia terhadap seseorang yang dia cintai. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh akhir-akhir ini hubungan kamu sering banget, ya, diterpa badai masalah, ya. Sering banget akhir-akhir ini hubungan kamu tuh diterpa trust issue atau diterpa badai masalah yang membuat kamu sama dia jadi terpecah belah gitu, ya. Tapi ya aku melihat bahwa perasaan dia sedikit pun tuh nggak pernah goyah gitu, karena kan dia sudah punya tujuan, di mana tujuan dia itu ingin bersatu selamanya denganmu, ya. Meskipun kamu yang terombang-ambing dalam suatu masalah, tapi yang aku lihat tuh dia tetap kekeh, ya, mempertahankan apa yang selama ini sudah dia jalani. Jadi meskipun badai menghantam hubungan kalian, ya, dia sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk melupakan kamu, apalagi mengakhiri hubungan yang selama ini sudah dia jalani gitu. Karena ya dia itu sudah terlanjur sayang, ya. Dia saat ini aja posisinya dia tak kuasa menahan rindu, ingin bertemu kamu secara langsung, ingin peluk kamu, ya. Jadi ya apapun yang terjadi, aku akan tetap, ya, bersikukuh, ya, dengan ambisiku mewujudkan mimpi yang sudah lama aku damba-dambakan, ya, selama ini, kayak gitu. Dan di sini ya memang di mata dia, ya, di mata dia kamu tuh sosok seseorang yang terkadang tuh masih terlihat childish, masih terlihat gemoy, terlihat imut, terutama di saat ya manja-manjanya kamu tuh datang gitu, ya. Karena ya meskipun kamu orangnya manja, meskipun kamu orangnya cerewet, dia sama sekali tidak pernah mengeluhkan hal itu, ya. Karena memang ya aku tuh melihat manjanya kamu tuh terlihat cantik, ya. Manjanya kamu tuh terlihat gemoy, manjanya kamu terlihat ganteng kalau kamu cowok, ya. Tapi dia sama sekali tidak pernah terbebani akan hal itu. Karena ya dia siap mencintaimu, berarti dia juga sanggup, ya, menerima segala bentuk kekuranganmu, termasuk manjanya kamu, cerewetnya kamu gitu. Toh selama ini juga diam-diam meskipun kamu cerewet, hal itu tuh dia terapkan, ya, di dalam hatinya dia. Walaupun tidak secara langsung, karena memang ada di antara mereka tuh yang
Mereka tuh tipikal orang yang memang sangat sedikit susah ya. Sedikit susah untuk dinasehati, sedikit susah untuk dipahami ya. Jadi ya diam-diam tuh dia bisa menerima segala bentuk kekurangan kamu gitu loh. Terus bahkan aku tuh ngelihat ya, kalau kamu nggak ada kabar ya, kalau kamu cuekin dia, karena aku paham banget ya, dia ini tipikal orang yang sebenarnya dia nggak terlalu suka ya apabila dia dicuekin pasangannya. Makanya di saat kamu cuekin dia itu, dia selalu berusaha mencari cara bagaimana agar dia ini bisa terkoneksi lagi dengan kamu ya. Dia cari-cari kamu, dia DM kamu, dia chat-chat kamu, dia telepon-telepon kamu ya, seperti itu. Semuanya itu dia lakukan karena dia sebenarnya tuh tipikal orang yang gak suka dicuekin ya. Jadi bagi dia, dicuekin sama kamu itu kayak merupakan siksaan ya. Siksaan dalam bentuk jiwa, bukan fisik, yang jauh lebih menyakitkan ya. Jadi makanya tuh bagi kamu yang suka cuekin dia, please ya jangan dicuekin lagi. Karena betapa tersiksanya dia gitu ya. Betapa dia bingung ya cari-cari kabar darimu gitu, karena dia orang yang memang gak suka dicuekin, terutama dicuekin pasangannya. Terus ya di mata dia tuh kamu memang orang yang sebenarnya itu sangat susah dipahami ya. Susah dipahami, terutama ketika emosional kamu tuh suka naik turun ya. Jadi beberapa di antara mereka tuh terkadang suka bingung di saat ya mood kamu tuh lagi naik turun gitu loh. Karena dia bingung apa yang harus dia lakukan. Karena terkadang tuh bagi dia suka serba salah ya. Gini salah, gitu salah. Jadi dia bingung apa sih yang harus dilakukan ya. Karena aku mendiamkan kamu juga salah, aku bersuara juga salah gitu. Karena bagi dia kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya sama seperti dia, penuh misteri, susah ditebak gitu. Kadang sehari bisa bahagia, sehari bisa nangis. Tapi apapun yang terjadi ya, dia tuh berharap bahwa kedepannya aku dan kamu ini bisa bertransisi menjadi pribadi dan hubungan yang lebih baik. Ya meskipun hubungan ini tuh banyak sekali penghalangnya, tapi apabila kita bisa bekerja sama, apabila kita benar-benar bisa saling mendukung, bisa menjadi support system yang baik, tentu sebesar apapun halangannya tidak menghalangi langkah ya untuk kita tetap terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dia itu diam-diam kepingin ya, seiring berjalannya waktu tuh agar kamu sama dia bisa bertransisi menjadi sebuah hubungan yang lebih baik. Kayak gitu. Dan di sini ya aku lihat ya, dalam waktu dekat tuh akan banyak sekali keajaiban yang akan datang baik pada diri kamu, baik pada diri dia maupun pada diri hubungan ini ya. Termasuk mungkin salah satunya dia datang menemui kamu secara langsung karena dia sudah nggak tahan ya, sudah nggak tahan menahan gejolak rindu yang dia rasakan selama ini, sekaligus dia juga ingin memanjakan kamu ya. Jadi itu kan merupakan kabar positif yang nantinya akan terjadi dalam beberapa waktu depan ya. Selain itu juga aku melihat banyak sekali perubahan positif setelah dia datang bertemu kamu ya. Jadi setelah dia datang bertemu kamu tuh ya dia lebih banyak sekali ya memberikan perhatian, rasa kasih sayang terhadap dirimu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang akan lebih banyak berkorbannya gitu ya. Karena setelah kalian bertemu tuh banyak sekali yang kalian ungkapkan tentang perasaan kalian masing-masing gitu. Perasaan kamu ke dia, perasaan dia ke kamu, seperti itu. Sehingga membuat orang ini tuh tahu ya apa yang harus dia lakukan. Terus ya dia tuh selalu berharap ya, dia selalu berdoa dan berharap bahwa apapun ya, siapapun yang mendapatkan suatu masalah
ya lebih baik tuh diceritakan, jangan dipendam. Jadi kayak misalkan kamu ada masalah nih, ya sebisa mungkin kamu ceritakan masalah kamu ke dia, ya. Jadi jangan dipendam gitu, karena ketika seseorang sudah terikat suatu hubungan, ya, jadi dia ini menganggap gitu bahwa masalah kamu adalah masalah dia juga. Karena kamu pasangannya, maka dia juga harus berhak tahu, ya, apa yang sedang kamu hadapi gitu. Karena kamu nggak sendiri, ya. Karena kamu tuh ada aku yang sebisa mungkin berusaha membantu kamu. Karena memang yang aku lihat tuh, meskipun kalian ini belum menikah, ya, tapi dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Terus selain itu juga, ya, dia tuh ingin sekali, ya, kedepannya dia bisa lebih bersikap adil lagi sama kamu, karena selama ini dia sadar mungkin selama ini dia kurang bisa memperlakukan kamu secara adil. Sebenarnya bukan niat dia untuk tidak adil memperlakukan kamu, tetapi memang karena keadaan yang tidak menentu gitu, ya. Jadi terkadang dia kurang bisa bersikap adil terhadap diri kamu, ya, kurang bisa adil memberikan perhatian, kasih sayang, memberikan waktu untuk berkomunikasi, ya. Sehingga membuat dia itu jadi merasa bersalah banget gitu, ya. Ya merasa bersalah gitu karena ya sebenarnya ini bukan keinginanku, tetapi karena memang waktu yang bagi dia itu masih sulit, ya, untuk dibagi-bagi. Terutama memang yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang berpengaruh, ya, dalam perusahaannya. Jadi ya dia ini sangat waktu tuh sangat berharga bagi dirinya gitu, ya. Bahkan terkadang tuh dia sering merasa sedih ketika dia merasa mendapatkan kesulitan, keterbatasan waktu untuk bisa menghubungi kamu, kayak gitu. Dan di sini tuh, ya, aku melihat, ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini tuh sedang ada kesalahpahaman sama dia. Kesalahpahaman karena ya mungkin kurangnya penjelasan, ya, atau kamu hanya melihat dia dari satu sisi, ya. Jadi ada nih di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar sedang mengalami konflik batin, ya. Tapi sebenarnya meskipun kamu sama dia terjebak dalam situasi konflik batin, kamu tuh juga merasa penasaran gitu, ya, terhadap kondisi dia, terhadap apa yang terjadi sama dia. Bahkan dia pun juga sepertinya diam-diam tuh kepo sama kamu, ya. Dia stalkingin kamu, pantau kamu dari kejauhan untuk memastikan bahwa kamu tuh dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja, ya. Dan ini sih, ya, aku melihat kesalahpahaman ini tuh karena yang aku rasakan tuh kalian akhir-akhir ini kurangnya menjalin suatu komunikasi dengan baik, ya. Kurangnya menjalin komunikasi dengan baik sehingga ya ketika ada masalah kecil tuh bisa memicu pertengkaran yang hebat gitu, karena komunikasi aja kurang gitu, ya. Komunikasi kurang itu kan jadi kayak mudah salah paham, ya. Terus mudah apalagi, ya, mudah salah paham, mudah tersinggung, mudah berpikir yang tidak-tidak. Jadi memang bagaimanapun juga di dalam suatu hubungan tuh komunikasi sangat dibutuhkan, ya. Jadi sangat dibutuhkan. Gak cuma perasaan aja, gak cuma cinta aja gitu, tapi juga komunikasi itu sangat dibutuhkan, guys. Sebentar. Kita lihat lagi. Terus dan di sini aku melihat, ya, sebenarnya orang ini tuh saat ini, ya, dia sebenarnya benar-benar stres, ya. Dia stres, terjebak dalam situasi diam seperti ini, dia tuh stres gitu, ya. Jadi ada beberapa di antara mereka itu yang dia ingin meminta maaf ke kamu gitu, mengakui bahwa ya aku tuh salah gitu, ya. Mengakui bahwa mungkin selama ini dia terlalu memprioritaskan emosi, mungkin selama ini dia terlalu banyak gak dengerin kamu gitu. Karena
bagi dia berkonflik denganmu itu kayak merupakan sesuatu tekanan ya. Jadi kayak diam-diam di antara mereka itu ya dia nggak ingin ya bertengkar terus sama kamu, dia ingin berdamai denganmu. Makanya ada di antara mereka itu yang ya dia ingin meminta maaf kepada diri kamu gitu, karena dia nggak ingin terpisah denganmu apapun yang terjadi. Terus ya di sini saat ini aja dia sedang berpikir ya, saat ini aja ada di antara mereka yang sedang berpikir, sedang merenung gitu. Di satu sisi ya dia sangat mencintaimu ya, tapi di satu sisi mungkin ada beberapa di antara mereka tuh yang mereka kecewa terhadap sikapmu, tapi dia nggak bisa ngomong karena dia termasuk orang yang sangat jaga perasaan banget ya terhadap diri kamu. Jadi dia benar-benar merasa bingung gitu. Aku tuh sebenarnya ingin mengatakan hal ini kepada kamu, tapi takut ya apabila yang aku katakan ini justru malah sakiti perasaan kamu, justru malah membuat kamu nantinya salah paham, jadinya marah ke aku ya. Jadi kayak benar-benar ada di antara mereka tuh yang saat ini bingung ya, bingung harus berbuat apa. Tapi ya mungkin cara yang terbaik tuh agar dia bisa katakan hal ini ke kamu ya dengan cara menemui kamu ya. Jadi kayak dia benar-benar datang menemui kamu karena ada sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan kayak gitu. Karena kalau berbicara lewat komunikasi itu kan terkadang banyak sekali kesalahpahaman ya yang tidak diinginkan gitu. Makanya dia ingin datang menemui kamu untuk ngobrol secara langsung ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terus di sini aku juga lihat ya, ini ada juga beberapa di antara mereka tuh ya dia berharap gitu ya bahwa setelah aku datang menemui kamu ya kita tuh bisa menjadi pribadi yang sama-sama dewasa ya, sama-sama tidak memprioritaskan ego, dan berharap ya bahwa ini tuh menjadi apa ya, suatu awal yang baik untuk aku dan kamu ke depannya ya. Jadi ya kita berharap gitu ya bahwa setelah aku bertemu kamu, kita tidak akan ada pertengkaran-pertengkaran lagi. Amin, seperti itu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga radian ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kamu bisa silakan chat aja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.